pengajuan magang di semester 7. PPT saya sudah terlihat. Terlihat, Sudah Bu. terlihat, Bu. Halo, Sudah terlihat, Bu. halo. Halo, Bu. Oh, oke. Sorry tadi kayaknya sinyalnya ini ya bermasalah. Sekarang PPT-nya sudah terlihat, share screen saya. Sudah terlihat, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Ini langsung aja ya mengenai alurnya untuk poin-poinnya yang magang semester 7 start periode hingga end periodenya kapan kan sudah saya jelaskan kemarin itu ya. Dan sekali lagi ini kami dari Prodi tidak mewajibkan. Jangan sampai kami mendengar lagi kata-kata kami mewajibkan kalian untuk mengikuti magang di semester 7. Tidak, kalian tidak ikut magang pun tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya ke kami. Tapi nanti jangan repoti kami kalau ada apa-apa ketika kalian menjagakan MSIB, terus MSIB nggak keterima, terus kalian bingung. Ini kami tidak mewajibkan. Ya, saya hanya akan menjelaskan mengenai alur magang bagi yang berminat magang di semester 7. Jadi alurnya yang pertama kan kalian buat folder ya. Kemarin Ini sudah saya sebelah share kan duduk kembali kan ini. Dulu nih. ya di folder ini. Saya share screen. Di folder ini sudah bisa akses kan ya kalian folder ini. Data mahasiswa ini. Gimana? Sudah, Bu. Halo? Sudah bisa akses ya. Ini juga saya lihat beberapa sudah ada yang buat folder. Nah, di sini kalian bikin folder masing-masing kelompok ya, di mana tiap kelompok maksimal 2 orang. Ya, dikasih ini urutan kelompoknya ya. Di- Ini aturannya ya dia kalau yang pertama bikin ya bikin satu terus kalau mengikuti aja selanjutnya. Ini kan terakhir 4 berarti kalau mau bikin setelah itu 5 kelompok kelima. Nah itu nanti dipisah ya NRP-nya di tiap anggotanya. Setelah kalian bikin folder di sini, kalian bikin subfolder seperti ini. Pengajuan KP, pelaksanaan KP, sidang KP, dan setelah sidang KP. Oke. Nah, setelah kalian bikin folder itu, kalian bikin proposal magang yang di-approval oleh Koor KP dan Kaprodi. Kemarin beberapa sudah ini ya, sudah ada, hingga tadi ini sudah ada yang minta tanda tangan, sudah kami approve. Selain itu, kalian juga buat surat ucapan terima kasih dan surat pengantar. Surat ucapan terima kasih dan surat pengantar sudah ada juga di sini ya, di folder luar ini. Sorry. Nah, di sini ada surat pengantar dan surat ucapan terima kasih. Nah, ini kalian isi ya, kecuali nomornya. Nomornya tidak usah kalian isi. Ini kalian isi sesuai data kelompok kalian ya. Dan biarkan nanti eh, dalam bentuk doc atau docx itu ya. Jangan diubah ke PDF. Tetap dalam bentuk Word ya. Jadi kalian bikin ya masing-masing kelompok bikin ini. Nah, setelah kalian membuat proposal ya sama minta approval tadi itu ya, proposalnya di print out nanti minta approve dan setelah kalian bikin ucapan surat terima kasih dan surat pengantar kalian eh proposal yang sudah di approve tadi di-upload di folder satu tadi. Nah, setelah kalian mengupload di folder satu tadi, ini saya lihat juga sudah ada ya beberapa yang mengupload. Jadi yang diupload yang sudah ada tanda tangannya. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian mengisi data di sini, di link ini. Sudah saya sertakan tadi ya di PPT-nya. Nah, kalian isi yang kolom hijau ini. Jadi data basicnya ya, kelompok, NRP, nama anggota, NRP dan nama anggota, lalu tempat KP, lalu link proposal yang sudah di-approve ya, masa KP, alamat tempat KP,
Terus link surat ucapan terima kasih dan link surat pengantar yang tadi itu yang nggak usah ada nomor surat dan nggak usah ada tanda tangannya Pak Udin dulu. Ya. Nah, itu kalian sertakan di sini linknya. Karena apa? Nanti akan saya kasih nomor surat dan kop gitu. Jadi sekali lagi kalian tadi yang telah membuat surat ucapan terima kasih dan surat pengantar disertakan di sini linknya. Nanti akan saya download lewat sini. Nanti akan saya kasih nomor surat pengantar dan nomor surat ucapan terima kasih tadi. Dan setelah itu eh, saya juga akan mintakan tanda tangan ke Pak Udin, baru nanti kalian download di sini. Nanti akan saya sertakan folder tersendiri ya untuk kalian bisa mendownload surat ucapan terima kasih dan surat pengantar yang sudah bisa dipakai untuk diserahkan di perusahaan. Ya. Nah, ini juga sudah saya sertakan di sini ya, di alur sini, di mana kalian bisa mendownload surat itu. Oke. Jadi kalian nanti tidak usah minta ke Mbak Pipit, nanti saya yang akan minta lewat Mbak Pipit, saya juga yang akan memintakan tanda tangan ke Pak Udin, bukan kalian masing-masing, ya. Oke, setelah proposal dan surat pengantar beres, lalu kalian mengajukan dimis. Ya, seperti kalian mengajukan KP di semester 6, cuman ini kalian mengajukan untuk semester 7. Nah, tadi juga ada pertanyaan untuk yang dimis milih yang mana? Untuk yang kemarin telah melakukan KP reguler ya. KP reguler 6 bulan, kalian di semester 7 ini milih yang magang MBKM 6 bulan. Ya, jangan sampai keliru ya. Kalian milih magang MBKM 6 bulan. Gitu. Oke. Nah, setelah itu, setelah kalian ngisi data di MIS, jangan lupa kalian update status ya, baik di MIS maupun di sini. Di Excel ini. Nah, dari situ berarti kalian prosedur untuk pengajuan magang di semester 7 ini telah selesai. Dan bisa melaksanakan magangnya itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oh ya, di sini kalian di semester 7 ini tidak perlu surat verifikasi monitornya. Karena nanti penilaiannya dari perusahaan akan beda prosedurnya dengan yang KP reguler kemarin. Jadi yang perlu dibikin nanti proposal, surat ucapan terima kasih, dan surat pengantar itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sorry, yang ini update statusnya di link ini aja. Kalau yang di Miss saya yang update status nanti. Oke, silakan Cindy. Terima kasih atas sarannya. Ya. Saya Cindy, izin bertanya, Bu. Ini saya sudah mencoba klik untuk di foldernya itu. Kemarin itu masih bisa diakses, Bu. Namun untuk tadi barusan saya akses itu, aksesnya masih ditutup, Bu. Oh iya, oke, belum saya buka memang. Yang Oh iya, data mahasiswa itu ya. iya benar, Bu. Ya ya, setelah ini saya buka. Oke, Baik, terima kasih terima kasih, Bu. informasinya. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai alur ini dulu, tolong dipahami dulu ya. Jadi tidak ada lagi kalian secara mandiri ke Mbak Pipit. Semuanya nanti lewat saya. Dan yang perlu diperhatikan nanti akan ada periodenya ya. Kapan nanti akan saya ajukan ke Pak Udin untuk minta tanda tangan dan kapan kalian bisa mendownload. Tidak sewaktu-waktu eh, bisa kalian mengajukan dan mendownload dan minta mendownload pada saat itu juga tidak. Kami usahakan tiap Jumat kalian bisa mendownload berkasnya jika kalian telah mengumpulkan sebelum Jumat pagi. Jadi mulai Jumat pagi ya, mungkin Jumat siang nanti akan saya share ya berkas surat ucapan terima kasih dan surat pengantarnya. Jadi Jumat pagi akan saya ajukan ke Pak Udin. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Toyib. Untuk yang sudah mengajukan sendiri itu apa perlu mengikuti proyektif lagi, Bu? Ya, perlu. Kalian sudah dapat surat kan? Nomor surat pengantar itu tetap isi aja di situ. Terus, oh iya,
Sorry, dari alurnya ada yang kurang ini tadi. Kan tadi kalian sudah update status. Nah, tadi ya yang surat ucapan terima kasih dan surat pengantar yang sudah di-approve oleh Pak Udin dan kalian sudah diterima di KP di perusahaan tersebut, nanti di-upload ya file surat pengantar dan ucapan terima kasihnya di folder satu ini, di pengajuan KP. Jadi folder satu pengajuan KP itu isinya proposal yang telah di-approve, surat ucapan terima kasih dan surat pengantar yang telah diterima oleh perusahaan tersebut. Bisa dipahami ya? Gimana Toyib? Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Ya. Izin bertanya, bagaimana kalau periode magang di semester 7 ini nanti itu melebihi periode yang diberikan dari prodi kemarin itu? Ya, nanti konsekuensinya nanti ini ya sidang kalian tidak tepat waktu. Kalau sidang tidak tepat waktu nanti bisa jadi lulusnya juga tidak tepat waktu. Itu konsekuensinya. Mengenai apa ya? Nanti korelasinya dengan pengumuman MSIB dan sebagainya nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Bayu. Oke? Baik, Bu. Terima kasih kalau Ya, seperti itu. sama-sama. Oke, ada lagi? Silahkan Aska. Ya Bu, izin bertanya mengenai logbook Bu. Nanti apakah sama seperti sebelumnya atau gimana ya Bu? Logbook, oh ya, akan sama dengan sebelumnya. Kalian Oh ya, mengisi logbook di MIS. Makanya kalian harus mengajukan dulu di MIS ya, agar kalian bisa mengisi logbook. oh ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Coba sekarang dicoba untuk link ini, apakah kalian bisa mengakses? Bentar, saya share di chat Zoom. Kalian bisa mengakses link itu nggak? Sudah bisa belum? Sudah bisa Bu. Oh ya wes, oke. Situ ya, silahkan ini dipahami lagi alurnya, apakah ada pertanyaan. Jadi nanti ini ya, tidak satu persatu ke Mbak Pipit. Intinya nanti finalnya di folder ini tadi ya, yang masing-masing kelompok, di folder satu pengajuan KP itu yang kami minta adalah proposal, surat ucapan terima kasih, dan surat pengantar yang kalian sudah diterima di perusahaan tersebut. Dan kalian mengisi apa ya, semua update statusnya itu baik di MIS maupun di Excel spreadsheet yang telah kami share. Oke? Apakah ada lagi pertanyaan mengenai alur pengajuan ini magang? Jika tidak ada, ini akan dilanjut oleh Pak Bayu ya untuk agenda selanjutnya.
pemilihan mata kuliah di semester 7. Monggo Pak Bayu. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Benar, Pak. Oke, saya share screen, Bu. Masih disable Bu, share screen-nya. Sudah bisa, Pak? Oke. Oke, sudah terlihat ya. Saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi gini ya, ini ada informasi terkini baru kemarin sore disampaikan terkait dengan MSIP batch 7. Nah, jadi MSIP yang tahun ini. Ya, kemudian kemarin juga ada penjelasan singkat tentang beberapa kejadian yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan MSIP ini dengan kondisi yang ada di kondisi yang di batch 7 ini atau kondisi yang sekarang ini terhadap kalender akademik yang ada di PENS atau yang sudah ditetapkan di PENS ya. Jadi awal ceritanya adalah MSIP batch 7 ini harusnya sudah pengumuman dari kemarin-kemarin, tapi karena ada proses lain di pusat, bukan di PENS tapi di pusatnya sana ya, terkait dengan program MSIP ini akhirnya harus mundur, ceritanya begitu ya. Oke, singkat saja. Oke, jadi ini slide-nya saya ambilkan dari yang P2AI kemarin ya. Saya sengaja nggak menambahkan, nggak mengurangi, biar paham semua. Ya, jadi MSIP batch 7 ini ya, sorry, bentar. Oke, itu untuk program D3 dan D4 itu di sini. Ya, bisa dilakukan di semester 6 dan semester 7. Nah, MSIP magang ya itu bisa menggantikan kerja praktek. Jadi bagi Anda yang sudah pernah MSIP magang, berarti itu dianggap sudah pernah melakukan kerja praktek. Itu hubungannya apa dengan kurikulum, nanti saya akan jelaskan di akhir. Ya, kemudian singkat cerita, pengumuman MSIP itu baru akan ada di sekitar bulan depan, bulan September kalau nggak salah. Ya, jadi baru akan ada di sekitar bulan September. Tanggal pastinya, reng-rengannya awalnya adalah di tanggal 7. Ya, di tanggal 7 bulan September. Nah, kalau kita ngepaskan itu jadi jauh dengan waktu kalender akademik Anda, karena kalau ikut akhir semester ini Anda maksimal berangkat magang itu Oktober sebenarnya, tapi ada tapinya. Karena Anda semester 7, kalau Oktober baru balik, bagaimana dengan sidang progres PA-nya? Ya, ini berkaca dari pengalaman semester ini, banyak dosen yang tidak sreg dengan proposal yang Anda buat karena bimbingannya sangat singkat. Ya, jadi kerugian itu malah ada di pihak mahasiswa, bukan di pihak lain gitu. Nah, untuk menghindari itu maka internal dari Prodi Tekom itu ingin mengusahakan Anda itu pertama ya ambil opsi KP di yang dosen yang diikuti itu kalau punya penelitian bermitra, sebaiknya KP ikut magang di mitra tersebut. Ya, itu salah satu bentuk solusi yang untuk mengatasi hal yang tadi saya sampaikan. Ya, oke. Jadi pengumuman MSIP-nya tanggal 4 September, sorry. Ya, laporan hasil seleksi itu 4 September, jadi itu masih jauh sekali.
Ya, iya kalau 4 September itu Anda diterima. Kalau enggak bagaimana? Terus kapan Anda cari tempat magang? Nah, karena ada 20 SKS yang harus Anda ambil semester ini. Kalau enggak ambil itu, Anda yang susah. Kemungkinan akan ada waktu yang tidak cukup untuk satu semester itu mengumpulkan 20 SKS. Ya, jadi dari berangkat dari permasalahan tersebut, nah, akhirnya kemarin udah yang pasti-pasti dulu sajalah. Nah, daripada nanti Anda yang kerepotan sendiri. Nah, bagi beberapa kasus mungkin saya ambil case-nya dari tempat yang sudah ada ya, yang di create misalnya, yang di create itu yang ikut Pak Dadet, yang ikut Prof Dadet itu langsung dikapkan di PKTR. Ya, itu malah enak yang seperti itu. Ya, enak dalam artian Anda mengerjakan PA-nya dapat, 20 SKS-nya juga dapat, tanpa harus Anda riwa-riwi kanan kiri dan sebagainya. Ya, tapi administrasinya adalah Anda tetap dihitung sebagai magang. Nah, bagi yang semester kemarin ngambil FRS-nya KP, berarti semester ini harus ambilnya magang. Tuh, jadi itu yang perlu digarisbawahi juga. Ya, kenapa? Karena ada kasus di Telkom itu semester 6 ngambil magang, semester 7 ngambil magang, akhirnya ditransfer nggak keluar, yang lainnya sudah 144 lebih SKS-nya, dia masih kurang 20, akhirnya nggak lolos 144. Hanya karena kesalahan administratif di FRS-nya. Nah, itu jangan sampai terjadilah di Telkom. Ya, oke. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ini yang mau saya garis bawahi poin yang terakhir ini. Ya, di poin yang sebelah kanan ini. Jadi di poin yang terakhir dikatakan bahwasanya apabila mahasiswa mengajukan permohonan KP secara mandiri ke perusahaan sebelum pengumuman hasil seleksi dan diterima pada perusahaan tersebut, maka wajib mengikuti KP dan harus, ya artinya harus mengundurkan diri dari MSIB, karena MSIB itu sifatnya offering, penawaran. Ya, jadi MSIB ada opsi untuk tidak mengambil, tapi KP tidak ada, dan itu tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri. Dari UP2AI bahkan sudah menyiapkan form untuk membuat surat pernyataan yang ada materai terkait hal ini. Ya, jadi nggak ada tawar-tawar lagi. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, kemudian, nah terkait dengan mundurnya jadwal MSIB tadi, maka nah, jadi opsinya sekarang bagaimana? Opsinya Anda ambil mata kuliah magang 20 SKS. Ini syaratnya yang semester kemarin Anda sudah ambil mata kuliah MPP kerja praktek di FRS. Berarti sekarang harus ambil mata kuliah MBKM magang 20 SKS. Nah, di sini sebenarnya Anda itu harus melakukan itu dalam durasi 5,5 bulan. Ya, tapi ada ketentuan dari sekian bulan ini, Anda bisa di IDUKA atau di dunia industri itu hanya 4 bulan saja. Ya, 4 bulan saja sudah cukup. Nah, 4 bulan ini kalau kita kalkulasikan sama dengan 16 minggu pertemuan. Ya, maka kenapa kok kemarin kami ngomong Anda Agustus awal harus segera berangkat. Karena apa? Sebelum minggu 16 Anda sudah akan kembali dari industri, seandainya magang Anda ada di luar kampus. Ya, jadi akhirnya Anda punya waktu untuk mempersiapkan sidang progres PA. Ya, itu harapannya. Ya, oke. Kemudian atau mengambil studi independen 20 SKS. Nah, studi independen itu apakah harus yang dari MSIB? Tidak. Ya, banyak opsi yang lain. Ya, oke. Sementara ini mungkin Anda kenalnya studi independen kan dari MSIB itu saja. Karena MSIB itu ada dua, ada magang, ada studi independen begitu. Nah, cuma syaratnya apa? Anda harus bisa menyertakan bahwasanya ini layak untuk dinilai di studi independen. Ya, apa salah satu syaratnya adalah durasi minimal 900 jam dalam satu semester. Ya, oke. Kemudian atau opsi yang lain, Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan dari prodi dan institusi. Ya, bagi yang tidak mengikuti program MBKM. Kenapa kok demikian? Karena peraturannya adalah di kementerian itu, Permen 53, Anda itu diwajibkan mengikuti kegiatan MBKM 20 SKS. MBKM magang atau kerja praktek itu 20 SKS. Ya, jadi kan sudah diambil semester 6 kemarin. Nah, jadi semester 7 ini Anda boleh ambil itu, boleh tidak.
Kalau tidak, bagaimana? Berarti Anda harus ambil mata kuliah pilihan prodi atau institusi. Ya, nah ini dijadikan sebagai opsi apabila Anda masih berharap MSIB-nya besok diterima dan Anda mau ambil itu. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi bagi yang optimis MSIB-nya diterima dan memang ingin ikut MSIB dan dengan segala tetek bengeknya itu, mulai dosen pembimbing PA setuju dan sebagainya itu, entah itu yang studi independen, entah itu yang magang, ya. Anda silakan ambil mata kuliah pilihan prodi institusi sampai 20 SKS. Kemudian nanti kalau ternyata MBKM itu pengumumannya sudah keluar dan Anda diterima, Anda bisa ambil itu dan ini bisa di drop nanti. Mahasiswa bisa mengajukan perubahan FRS. Ya, apabila nantinya mahasiswa diterima sebagai peserta dan pada program MBKM yang dimaksud. Oke, ini jadi win-win solutionnya yang ditawarkan dari efek mundurnya pengumuman sampai 7 September. Oke, tapi kalau ambil KP sudah nggak ada. Ya, jadi kemarin di opsi yang jalan tengahnya adalah ini. Nah, kalau kita lihat list mata kuliah dan list yang ada di prodi untuk pilihan mata kuliah pilihannya itu ada ini. Ini total ada 10 mata kuliah, totalnya 20 SKS. Tapi mungkin topik khusus sudah diambil. Atau mungkin beberapa di atas ini sudah ada yang pernah ngambil. Nah, bagaimana Anda bisa tambahkan dengan mata kuliah lain di pilihan institusi kayak etika profesional, kemudian manajemen project, kemudian K3 dan sebagainya itu ada di mata pilihan. Ya, nanti semua itu akan dibuka di FRS. Ya, nah kemudian kalau Anda cek lagi di FRS itu ada Anda bisa nomor poin nomor 3 ya dan poin nomor 11. Jadi praktek dan magang itu adalah dua mata kuliah yang berbeda. Ya, jadi kalau semester kemarin ada ambil dari praktek dan saat ini ambil lagi kerja praktek di tempat atau di misalnya dosen pembimbing misalnya, Anda jangan ambil yang ini lagi, tapi Anda ambil yang MBKM magang. Nah, proposalnya menyesuaikan, jadi bukan proposal kerja praktek, tetapi proposal magang. Ya, ini tolong diperhatikan. Kerja praktek dan magang itu adalah beda. Ya, ada perbedaan dan banyak pihak industri itu yang sudah menerapkan perbedaan itu. Jadi kerja praktek dan magang itu akan beda. Ya, jadi sesuaikan dengan nama mata kuliahnya. Jadi magang ya magang, kerja praktek ya kerja praktek. Semester kemarin cuma ada 2 yang ambil MSIP magang. Ya, Arya sama Rizky atau siapa gitu satunya. Nah, saya nggak tahu, saya belum ngecek FRS-nya itu pakai yang tetap kerja praktek apa yang pakai yang sudah magang. Kalau pakainya yang kerja praktek dan sekarang mau ngambil opsi itu lagi, berarti harus pilih yang MBKM magang. Ya, jumlah SKS-nya tetap sama. Ya, tapi jenisnya berbeda. Oke, jadi di kurikulum kita itu kerja praktek itu adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Ya, tapi nomor 11 ini MBKM magang ini itu adalah mata kuliah yang tidak harus diambil oleh mahasiswa. Ya, jadi itu tolong dipahami dulu. Ya. Oke. Jadi pada intinya adalah kesimpulannya sederhana begini. MSIB itu mundur, baru ada pengumuman tanggal 4 September. Kalau Anda masih menanti MSIB, kira-kira tanggal 4 September itu masih 1 bulan lagi. Ya. Berarti pertanyaannya, iya kalau diterima. Kalau tidak diterima bagaimana? Kalau tidak diterima, bagaimana nasib 20 SKS Anda? Ya, kalau nggak diambil otomatis nanti semester 8 Anda pasti kurang, tidak 144 SKS-nya. Berarti otomatis nggak bisa lulus. Ya, jadi opsinya kalau Anda kalau bagi saya yang paling aman karena Anda itu juga harus menjalani proyek akhir. Ya, jadi opsi yang paling aman bagi Anda adalah kalau Anda punya TA ikut ke dosennya dan itu dosennya itu dari penelitian yang bermitra, Anda bisa minta dosennya untuk
apa namanya, Pak bisa nggak saya butuh 20 SKS untuk magang, tapi apa boleh nggak saya magang di mitra penelitian ini? Tuh, nanti insya Allah biasanya sudah paham semua. Ya, pasti akan apa namanya, pasti akan ada feedbacknya. Ya, saran saya itu yang paling aman untuk saat ini. Yang kedua adalah MSIB studi independen karena online. Ya, tapi online itu harapannya adalah Anda tetap ke kampus, tetap melaksanakan proyek akhir sambil MSIB online-nya apa studi independen online-nya itu jalan. Ya, resikonya adalah bagaimana Anda membagi waktu. Ya, bagaimana membagi waktu, kapan Anda harus fokus ke PA, kapan Anda bisa fokus ke studi independennya. Ya, termasuk ketika sidang. Jadi nggak ada ceritanya sidang dikalahkan dengan MSIB. PA itu mata kuliah wajib, MSIB itu pilihan. Ya, nggak ada ceritanya pilihan mengalahkan wajib. Ya, ini saya tegaskan sekarang, jadi besok sudah nggak ada nego-nego lagi. Ya, itu opsi kedua. Opsi ketiga, kalau Anda masih maksa untuk magang, mungkin teriming-iming 2,8 juta per bulan itu, ya monggo. Tapi resiko silahkan Anda mitigasi sendiri. Ya, saya sudah menyampaikan berkali-kali tentang peluang resiko yang terjadi. Nah, silakan Anda mitigasi sendiri. Kami tidak melarang, tapi kalau ada masalah, silakan diatasi sendiri. Oke, kami sudah menjabarkan di awal, ya kira-kira potensi masalahnya besok apa saja. Nah, kalau Anda memang bisa memitigasi hal tersebut, ya monggo silakan. Ya, jadi kami tidak pernah melarang kegiatan apapun yang Anda ambil, tapi semua pasti punya resikonya. Nah, silakan dimitigasi sendiri. Ya, Anda sudah besar, sudah dewasa, sudah mahasiswa, apalagi semester akhir, pastinya sudah paham lah tentang apa itu resiko, tentang apa itu manage resiko. Nah, mestinya sudah paham. Monggo silahkan diatur sendiri. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Apa tidak ada pertanyaan? Sudah clear? Oke, monggo silakan. Oh ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya mengenai proposal untuk eh, magang mandiri tadi, Pak. Izin Oke. apakah untuk proposal ini tersebut, apakah ada file lain ataukah dari kami ini mengganti semua kata-kata kerja praktik menjadi magang, Pak? Seperti Ya, itu. sama, mengikuti. Tapi pada intinya di dalam proposalnya tolong diganti, disesuaikan. Karena ambilnya magang, ya magang. Oke, Tuh. baik, Pak. Ya, cuma mengganti kata-katanya saja. Nanti dari Anda, ya dari yang disediakan oleh kampus nanti juga akan menyesuaikan juga. Ya, supaya tidak rancu antara kerja praktek dan magang. Ya, Oke, baik, Pak. Terima kasih. oke. Perlu diingat ya, satu kelompok maksimal 2 orang. Ini tadi saya cek di folder itu ada yang di PT lebih itu ada 4 orang dalam satu proposal, tapi bukan berarti itu satu kelompok. Ya, satu kelompok maksimal 2 orang, lebih dari 2 orang, ya nilai nggak akan keluar. Oke, itu sistem loh ya. Ya, jadi tolong hati-hati. Satu kelompok maksimal 2 orang. 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang tidak boleh. Ya, oke. Pak Bayu, permisi Pak. Oke. Itu berarti anak-anak nanti ngajukan dari awal lagi aja ya Pak ya? Nggak apa-apa, yang sudah kadung jalan nggak apa-apa, biar nggak mengulang lagi. Tapi yang baru tolong disesuaikan lagi aja proposalnya, dipecah-pecah jadi 2-2 orang gitu. Untuk yang kata-kata magang itu Pak, Oh iya, yang baru 1 kah? udah berapa tadi? 6 kalau nggak salah. Ya, ya diganti aja biar nggak selegenje. Ya, jadi apa namanya administratifnya disamakan semua. Jadi FRS-nya kalau kemarin ambilnya KP, berarti sekarang magang, maka proposalnya isinya magang. Kalau kemarin ambilnya magang, berarti sekarang KP, berarti isinya proposal KP semua, begitu. Supaya nggak selegenje.
Ya, karena tadi menghindari kasus yang seperti di Telkom itu, Bu. Ya, ya. Akhirnya kasihan ini barusan dibahas tadi sama kasihan juga sih anaknya. 20 SKS ya, 20 SKS satu semester kuliah 10 kali 3 jam pertemuan. Satu minggu penuh itu. Hanya karena kesalahan seperti itu kan enggak, kan kasihan juga. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Sudah jelas ya? Oke, silakan Aska. Ya, izin bertanya, Pak. Iya. Eh, untuk MBKM magang ini kan 20, Pak. Sedangkan untuk master wajib proyek akhir itu kan 3. Sedangkan maksimal SKS kan 24, Pak. Nanti apakah boleh, Pak, ngambil satu mata kuliah lagi untuk memenuhi 24 SKS itu? Enggak bisa dong. Kan magang 20. Ya, terus 23 kan sudah. Iya, Ada mata 23. kuliah yang 1 SKS praktikum yang 1 SKS itu. Iya, workshop itu, Pak. Misal ngambil workshop. Workshop itu 2, Mas. Oh, iya. Workshop itu kreditnya adalah 1 teori, 1 praktek. Jadi 2. Oh, iya. Nah, jadi gitu. Dan aturannya maksimal 1 semester kan 24 menurut peraturan pemerintahan itu. Permen 53 itu kan 24. Jadi nggak bisa ngambil gitu. Oh, yang iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, monggo yang lain. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, monggo silakan. Ya, silakan. Untuk semester 6 kemarin saya pernah dapat itu Pak, NPP kerja praktek 6 bulan. Jadi untuk semester 7 ini saya ambil praktek magang. Dan untuk semester 7 ini apa saya diwajibkan untuk pakai reguler untuk meminimalisir. Oke, Arya Raja Wali. Saya ulangi ya. Ini benar nggak ya? Agak kacau suara bentar. Semester kemarin Anda ambil kerja praktek 6 bulan, begitu ya? Iya, Bapak. Ya, tapi Anda isi dengan magang MSIB nilainya, begitu ya? Sebentar. Sebentar ya. Bisa minta tolong diketik ya, Arya. Tadi soalnya suaranya agak kacau. Oh iya, ini ya, mumpung ingat juga, jadi minta tolong semua kata-kata KP diseragamkan sekarang dijadikan magang ya, termasuk yang di folder kalian. Yang 1 pengajuan KP jadi pengajuan magang, lalu 2 pelaksanaan magang, 3 sidang magang, dan 4 setelah sidang magang. Ya, jadi apa-apa pokoknya yang di semester 7 ini jadinya magang. Yang awalnya KP jadi magang, baik itu yang di proposal maupun yang di surat-surat lainnya. Ya, sambil nunggu Pak Bayu, Arya bisa dituliskan ya pertanyaannya di kolom chat. Hamid bertanya tentang apa? Tes. Permisi, Bu Tiara, izin bertanya. Terkait proposal yang kemarin sudah disubmit, diberikan ke mitra itu bagaimana gitu? Apakah perlu buat proposal ulang atau bagaimana? Terima kasih. Bikin lagi toh, Pak. Ya, baterainya habis. Bentar. Yang Arya dulu ya, yang Arya dulu tadi. Oh, Arya. Nggak jelas sih Pak tadi suaranya. Belum saya suruh chat, belum selesai kayaknya ngetiknya. Oke. Ya, terkait proposal yang sudah ini ya, yang sudah submit ke perusahaannya, apa namanya? Yang saya khawatirkan sebenarnya begini. Ya, besok itu ketika proses penilaian, kemudian ada kerancuan, akhirnya Anda pernah ambil KP, terus sekarang KP lagi,
akhirnya nilainya masuk ke KP lagi. Nah, kejadianlah seperti anak Telkom itu. Yang saya khawatirkan seperti itu. Ya, jadi apa namanya, yang sudah terlanjur masuk itu sudah dengan surat pengantar juga, Bu. Yang sudah terlanjur masuk ke perusahaan apakah sudah dengan surat pengantar juga? Nah, itu tuh nggak tahu ini kasusnya yang dia ngurus sendiri atau enggak. Kalau yang dari saya belum ada yang saya kasih soalnya. Nah, mungkin Ini Pak Hamid, kamu udah ngajukan ke Mbak Pipit sendiri dah? Permisi Bu izin menjawab. Kemarin sudah Bu yang dari dosen pembimbingnya Pak Setia ada 3 kelompok Bu. Nah, oke. Atau ini apa bikin lagi gitu? Ya, jadi apa namanya? Jadi tiga kon banter ya kadang ya lemot, tiga kon lemot kadang ya banter. Ya, jadi gini aja wes resikonya apa namanya? Surat pengantarnya minta yang baru aja. Minta surat pengantar baru aja, diganti dengan magang ya Bu. Kalau ada kata-kata kerja praktek. Saya cek lagi ya Pak. Ya, Kayaknya di surat pengantar itu, ada kata kerja praktek nggak? oh ya ada. Nah itu minta diganti magang aja, disamakan dengan FRS yang diambil biar nggak saling genji. Jadi yang sudah masuk tadi minta surat pengantar lagi, nanti disampaikan lagi ke perusahaan ya. Mohon maaf ini ada. Nah, kalau nanti perusahaan mengendaki proposalnya apakah perlu diperbaiki ya perbaiki. No. Ya intinya saya ingatkan kerja praktek dan magang itu adalah dua hal yang secara definisi berbeda. Ya, secara definisi itu berbeda. Jadi kalau nanti perusahaan Anda itu sudah paham perbedaan itu dan ternyata ketika akhirnya Anda dikasih nilai kerja praktek padahal butuhnya nilai magang, nah ya nggak tahu juga akhirnya. Makanya tolong diluruskan mumpung masih awal. Ya, minimal kalau yang proposal sudah masuk, surat pengantarnya diperbarui dulu. Kemudian tanyakan ini apa namanya perlu kami perbaiki di proposalnya apa tidak. Gitu aja. Ya, yang lain yang belum, tolong diperbaiki dulu proposalnya. Ya, jadi kerja praktek dan magang itu adalah dua hal yang secara definisi berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama itu bukan dibagi cuma di namanya aja, tapi di pada level tanggung jawab. Ya, dan kewajiban perusahaan itu beda. Kewajiban perusahaan dan haknya perusahaan antara menerima orang yang kerja praktek dan magang itu berbeda. Ya, khawatirnya nanti dianggap seperti kerja praktek. Ya, jadi apa namanya? Gunakan istilah magang jangan kerja praktek. Itu yang apa utama. Ya, jadi kalau yang sudah terlanjur masuk tolong diganti surat pengantarnya dulu saja kemudian disampaikan kepada perusahaannya apakah proposalnya perlu diganti juga karena kita pakai istilahnya magang bukan kerja praktek. Ya, amannya semuanya berarti surat pengantar sama surat ucapan terima kasih bikin Ya. dari awal aja ya. Start dari awal dengan alur yang tadi saya sampaikan. Ya. Ya, biar semuanya tercatat juga di database-nya Prodi. Ya. Oke, kemudian yang Arya, jadi magang MSIB itu ya awalnya itu kalau Anda lihat di slide yang nomor 2 tadi, nah itu bisa ya, jadi itu yang dikotai itu adalah yang mahasiswa bisa ngambil. Otomatis pelaksananya di semester 7. Ya, ini slide-nya W2AI ya, bukan saya ya. Ya, kasus Anda adalah Anda ngambil di semester 5, dilaksanakan di semester 6. Oke, sehingga apakah boleh? Ya, akhirnya 6-nya di biru juga nih. Ya, oke, enggak masalah. Jadi menurut kemarin sudah ada diskusi, oke, magang MBKM yang Anda lakukan itu bisa dianggap sebagai KP. Ya, biar dianggap sebagai Anda sudah mengambil KP. Ya, sehingga semester ini Anda apa namanya, kalau FRS kemarin ambil KP, berarti FRS semester ini tetap ambil yang MBKM magang. Seandainya Anda mau ambil
model kayak magang lagi. Ya, gitu ya. Tapi tolong diingat yang magang ini, kalau magangnya itu di luar dari pembimbing PA-nya yang memberikan, contohnya kayak yang Pak Setia kan ada di PT apa itu, kemudian yang di Pak Dadet itu di PKTR, itu tolong minta persetujuan dengan dosen pembimbing PA. Ya, kalau dosen pembimbing PA-nya nggak mau, nggak usah dilawan. Ya, Anda kalau cuma belani 2,8 juta per bulan, tapi dari Nuno ada masalah di PA-nya, kira-kira bisa apa 2,8 juta Anda per bulan? Dibandingkan dengan Anda harus misalnya pembimbingnya tiba-tiba ngomong, wes kamu nggak usah bimbingan sama saya tarik judul saya. Nah, ngulang 3 semester mas sama-sama. Ya, mulai dari proposal lagi, mulai dari progres lagi, mulai dari PA lagi. Repot nanti. Ya. Jadi tolong minta yang mengambil magang harus dengan persetujuan dosen pembimbing PA, titik, tidak pakai koma. Apapun resiko yang terjadi kalau Anda tidak nurut ucapan saya nggak akan bantu Anda besok. Nah, saya akan berpihak di pihaknya dosen pembimbing saja, lebih aman. Ya, oke. Paham ya, Arya? Yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya. Ini jelas, Pak. Ya, oke, kalau tidak ada, sebentar saya kasih PR 1 untuk angkatan ini. Ya, tolong bawa ke saya satu teman Anda yang kemarin tidak sidang, KP atau magang. Ya, nanti saya akan pegang komtingnya. Oke, sampai saya kasih jeda sampai hari Selasa 2 minggu lagi. Kalau anak itu tidak ketemu saya, berarti komtingnya tak ada level. Siapa anaknya silakan cari sendiri. Gitu ya Bu Tiara ya. Ya, komtingnya mana nih? Halo? Iya Pak, saya konfirm dari PKB. Oke, silakan. Ya, ada satu teman Anda yang harusnya sidang KP tapi nggak hadir. Nah, Bu bicaranya geret tenang aku. Ya. Saya tunggu maksimal berarti minggu tanggal belasan itu. 14 berarti kalau nggak salah itu. Ya, bulan Agustus. Harus sudah dibawa ke depan saya anak itu. Oke? Baik, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, monggo Bu. Ada lagi Bu yang disampaikan? Ini saya lupa. Tadi untuk yang di folder 1 ada lagi yang terlupa ya. Yang juga diupload adalah surat balasan dari perusahaan. Jangan lupa diupload juga di folder 1 ya. Kan kalau sudah diterima, ya kalian sudah menyerahkan proposal, surat pengantar, surat ucapan terima kasih, biasanya dari perusahaan itu memberikan surat balasan. Nah, itu surat balasan juga diupload di folder 1. Ya. Itu aja sih Pak tambahnya. Oke. Dari Pak Bayu, Sampun? Ya, jadi perlu diingat ya, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian, tertib administrasi yang kami laksanakan saat ini itu bukan untuk mengekang Anda, bukan untuk menyiksa Anda. Ya, tetapi kalau besok atau ke depannya ada masalah administratif di Anda, kami punya bukti. Ya, punya bukti untuk bantu Anda. Ya, karena tidak mungkin Anda bisa ngurus nilai sendiri ke BAK kemana nggak akan bisa tembus. Ya, tapi gimana kami bisa membantu Anda seandainya administratornya kami tidak pegang. Maka dari itu ya kami terapkan ke Anda semua itu semua penegakan dokumen harus ada dan jelas. Ya, jadi itu tolong dipahami. Ya. Daripada ini ketika ada masalah baru datang gini kami harus dari awal harus ngetes lagi harus apa dan sebagainya
Ya, itu membuang waktu lah yang seperti itu. Ya, jadi kalau sudah ada datanya sudah komplit, kita tinggal cari, enak, gampang. Maka dari itu ke depannya kalau ada yang bermasalah dengan administratif dan data administratif di kami tidak lengkap, ya kami tidak akan bantu apa-apa. Urusan dewe. Saya rasa itu win-win solution lah. Ya. Oke, ampun Bu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, itu ya sosialisasi untuk siang ini. Mohon benar-benar diperhatikan dan sekali lagi kami tidak mewajibkan kalian mengikuti magang. Ini hanya opsi. Kami tidak ingin dengar lagi ada yang bilang kami mewajibkan kalian ikut magang. Sekali lagi tidak. Ini salah satu opsi untuk mengisi SKS kalian di semester 7 sebanyak 20 SKS ya. Oke, terima kasih atas waktu luangnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.